Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi untuk pembahasan statistik inferensial. Pengertian dari statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk mengeneralisasikan data sampel terhadap populasi untuk memberi peluang sejauh mana kebenaran data sampel terhadap populasi, maka peneliti menentukan nilai alfa atau tingkat signifikansinya. Contohnya, suatu lembaga survei melakukan wawancara terhadap 1.000 penduduk Indonesia yang mengetahui tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Dalam hal ini, sebanyak 1.000 penduduk merupakan sampel dan keseluruhan penduduk Indonesia sekitar 270 juta jiwa adalah populasinya. Kalau tidak salah, setiap 5 tahun sekali pemerintah melakukan sensus ekonomi atau sensus pertanian. Pada kegiatan sensus, semua kepala keluarga didata dan data yang terkumpul disebut sebagai sensus atau data sensus. Pengumpulan data dengan cara sensus membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga yang banyak. Untuk alasan efisiensi, dalam banyak kasus pola atau kelakuan populasi cukup dipelajari melalui sampelnya. Nantinya hasil analisis pada sampel ini digunakan untuk memberikan kesimpulan pada populasi asalnya agar dapat diharapkan kesimpulan yang valid, maka sampel yang diambil haruslah representatif, artinya ia benar-benar mewakili populasinya. Sampel yang tidak valid akan melahirkan kesimpulan yang menyimpang dari keadaan yang sesungguhnya. Nah, di sini ada dua jenis statistik inferensial. Yang pertama adalah statistik parametrik. Yang kedua adalah statistik non-parametrik. Untuk statistik parametrik adalah ilmu statistik yang digunakan untuk data-data yang memiliki sebaran normal dan memiliki skala interval atau rasio. Sedangkan untuk statistik non-parametrik adalah statistik yang bebas sebarannya. Statistik non-parametrik dapat digunakan pada data yang memiliki sebaran normal ataupun tidak normal dan memiliki skala nominal atau ordinal. Nah, di sini ada beberapa istilah yang dapat kita kenali yang ada dalam statistik inferensial. Yang pertama yaitu adalah hipotesa nol. Di sini untuk hipotesa nol itu tidak ada perbedaan di antara perlakuan atau karakteristik yang diuji. Pada umumnya H0 ini dirumuskan untuk menentukan batas penolakan. Apabila H0 ditolak, maka hipotesis alternatif atau H1 atau ada juga yang menyebutkan sebagai HA harus diterima. Karena antara hipotesa 0 dengan hipotesa alternatif itu saling bertolak belakang. Sebenarnya untuk yang diukur itu adalah hipotesa 0. Jadi ketika hipotesa 0 ini ditolak, berarti secara otomatis hipotesa alternatif itu diterima seperti itu. Hipotesa alternatif atau H1 atau HA itu adalah pernyataan operasional dari hipotesis peneliti. Bisa juga disebut sebagai hipotesis research seperti itu. Nah, untuk yang alfa ini merupakan nilai peluang kekeliruan error atau kegagalan untuk menolak H0. Ada dua jenis H0. Pertama, tipe 1 error atau alfa, yaitu keputusan untuk menolak H0 padahal H0 ini benar. Kedua, tipe yang 2 error atau beta, yaitu keputusan yang dibuat oleh penerima H0 padahal H0 ini adalah salah. Nah, di sini untuk margin error
di nilai alfa ini adalah ada 0,05 dan 0,001. Biasanya bisa juga margin errornya itu adalah 5%, 1%, dan 10%. Dimana yang 1% atau yang 0,001 itu biasanya digunakan pada penelitian yang kesehatan seperti itu. Jadi untuk penelitian kesehatan itu menggunakan margin errornya atau alfanya itu adalah 0,001. Sedangkan untuk yang margin errornya 0,05 itu adalah mereka yang melakukan penelitian dalam bidang sosial seperti itu. Nah, misalnya di sini ada data atau sampel yang kita gunakan adalah sebanyak 100 sampel. Nah, ternyata ada 5 yang error dan kita menggunakan yang 5% untuk alfanya. Jadi untuk yang 5 yang error atau 5 yang salah itu masih dianggapnya dia masih dianggap benar atau signifikan seperti itu. Jadi 95 itu dianggap dia masih signifikan seperti itu. Nah, sedangkan untuk besarnya cuplikan atau N itu adalah nilai alfa dan beta yang harus ditentukan oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian. Nilai tersebut akan menentukan besarnya cuplikan yang diperlukan untuk uji statistik yang dipilih. Oke, di sini ada beberapa statistik. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa untuk metode statistik inferensial itu ada 2 jenis. Ada yang parametrik, ada yang non parametrik. Nah, kapan kita menggunakan yang parametrik, kapan kita menggunakan non parametrik? Di sini ketika ada pertanyaan apakah distribusi datanya itu diketahui, maka kita harus melihat jenis distribusi. Jika distribusi datanya itu diketahui, maka kita harus melihat jenis distribusi data tersebut. Apakah distribusi datanya itu dia normal? Ketika distribusi datanya normal, maka dia akan dilakukan pengujian dengan statistik parametrik. Namun jika distribusi datanya tidak berdistribusi normal, maka statistik yang akan kita gunakan adalah statistik non parametrik. Sedangkan jika ada pertanyaan apakah sampel ditarik secara random, jadi di sini jika sampel itu tidak ditarik secara random, maka statistik yang sesuai adalah statistik non parametrik. Jika sampelnya ditarik secara random, maka statistik yang sesuai adalah statistik parametrik seperti itu. Nah, jika ada pertanyaan apakah varian kelompoknya sama? Nah, jika varian kelompoknya tidak sama atau heterogen, maka statistik yang sesuai adalah statistik non parametrik. Jika varian kelompoknya itu sama atau homogen, maka statistik yang sesuai adalah statistik parametrik seperti itu. Nah, yang terakhir, jika ada pertanyaan bagaimana jenis skala pengukuran datanya, jika skala pengukuran datanya itu nominal dan ordinal, maka statistik yang sesuai adalah statistik non parametrik. Sedangkan jika skala pengukuran datanya interval dan rasio, maka statistik yang sesuai adalah statistik parametrik seperti itu. Oke, ya. Selanjutnya, jika ada data yang kita inputkan itu adalah dia berdistribusi normal, maka kita akan melakukan pengujiannya itu adalah pengujian statistik parametrik. Namun jika distribusinya itu tidak normal, maka pada umumnya kita akan melakukan pengujian statistik non parametrik. Nah, di sini juga jika skala datanya itu skala interval dan rasio, maka uji yang kita lakukan adalah uji statistik parametrik. Sedangkan jika bukan
skala interval dan rasio, maka kita akan melakukan pengujian uji non parametrik seperti itu. Oke, karena di statistik inferensial itu kita menggunakan datanya itu adalah data sampel, maka sampel ini harus bisa mewakili populasi. Sehingga ketika sampel ini sudah bisa mewakili populasi, kita akan bisa membuat kesimpulan yang sesuai dengan populasinya seperti itu. Jadi ketika contohnya begini, ketika ada quick account terkait dengan pemilihan presiden atau wakil presiden, itu biasanya kan ada survei cepat dan real count ya. Nah, antara quick count dengan real count itu mungkin ada perbedaan, namun perbedaan di sini harusnya perbedaannya itu tidak terlalu jauh gitu. Nah, itu bisa diambil sebagai representatif dari sampelnya itu dia sudah merupakan representatif dari populasinya seperti itu, ya. Oke, di sini ada statistik parametrik. Untuk statistik parametrik yaitu statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang variabelnya terukur. Contohnya, berapa menit rata-rata tayangan iklan di TV. Nah, untuk variabel waktu tayang iklan dapat terukur dalam menit. Nah, berarti kan di sini harus ada standarnya ya untuk variabel waktunya gitu, seperti itu. Jadi sekali lagi untuk statistik parametrik itu dia menggunakan variabel yang terukur. Nah, untuk statistik parametrik, untuk pendekatannya atau metode statistiknya biasanya melakukan uji Z, uji T, korelasi Pearson, perancangan percobaan, dan sebagainya seperti itu. Dan untuk statistik non parametrik itu adalah statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang variabelnya itu tidak memiliki kepastian atau standar. Contohnya, berapa besar kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit X misalnya. Nah, di sini untuk variabel kepuasan tidak memiliki standar pasti, karena pastinya ketika kita menanyakan kepada si A, dia pasti akan menjawab bahwa bisa jadi ketika kita menanyakan berapa besar kepuasan pasien, apakah Anda puas terhadap pelayanan rumah sakit X, bisa jadi si A ini dia menjawabnya puas, tapi ketika kita menanyakan ke si B, itu belum tentu jawabannya itu adalah puas seperti itu. Jadi untuk standar pastinya variabel yang digunakan pada statistik non parametrik itu tidak memiliki kepastian standarnya untuk variabelnya seperti itu. Dan untuk statistik non parametrik, pendekatannya itu biasanya melakukan pendekatan atau metode statistikanya itu binomial test dan seterusnya ya, ada median test, Friedman test, dan seterusnya. Oke, sekali lagi untuk data yang memiliki distribusi normal itu akan melakukan pengujian dengan statistik parametrik. Sedangkan untuk data yang tidak memiliki distribusi normal pada umumnya pasti akan menggunakan statistik non parametrik seperti itu. Oke, di sini ada langkah-langkah dalam statistik inferensial. Yang pertama adalah kita menentukan fenomena apa, atau kita mengambil isu apa yang akan kita angkat dalam penelitian kita misalnya. Terus yang kedua, tahap tinjauan pustaka atau tinjauan literatur ya. Jadi kita mencari tinjauan pustaka yang tentunya yang ada kaitannya dengan fenomena atau isu yang kita angkat gitu, seperti itu. Nah, misalnya saya berikan contoh, misalnya saya akan melakukan penelitian terkait dengan apakah insentif itu
ada pengaruhnya dengan kinerja karyawan. Apakah dengan pemberian insentif itu berpengaruh dengan kinerja karyawan gitu, seperti itu. Nah, nanti untuk tinjauan pustakanya juga harus berkaitan dengan fenomena tadi atau isu yang tadi gitu, seperti itu. Terus step berikutnya adalah penentuan hipotesis nol. Nah, di sini untuk penentuan hipotesis nolnya adalah berarti kan untuk insentif tidak ada pengaruh terhadap kinerja karyawan gitu. Sedangkan untuk H1-nya atau HA-nya itu adalah ada pengaruh insentif terhadap kinerja karyawan, seperti itu. Nah, terus untuk pemilihan uji statistiknya tadi kan karena untuk variabelnya itu untuk kinerja dan kinerja itu tidak bisa terukur kan, maksudnya tidak ada standarnya. Makanya di sini misalnya kita ambil pengujiannya itu adalah dia yang non parametrik, seperti itu. Nah, terus tahap berikutnya adalah penentuan taraf nyata alfa dan besarnya cuplikan. Misalnya untuk taraf nyatanya kita ambil standarnya karena terkait dengan penelitian sosial, jadi kita ambil standar yang nilai alfanya itu adalah 0,05. Berikutnya mengasumsikan sebaran cuplikan sesuai uji hipotesis nolnya. Terus tahap berikutnya adalah menentukan daerah penolakan hipotesis nolnya. Jadi apakah setelah dilakukan pengolahan data, apakah H0-nya itu jatuh pada daerah penolakan atau jatuh pada daerah penerimaan, seperti itu. Jika H0-nya jatuh pada daerah penolakan, berarti HA-nya itu dia jatuh di penerimaan kan. Berarti ketika kasusnya terkait dengan insentif yang diberikan, berarti terhadap kinerja, berarti nanti hasilnya itu HA-nya itu karena H0-nya dia ditolak, maka HA-nya diterima. Berarti untuk pengambilan keputusannya atau kesimpulannya ada pengaruh insentif terhadap kinerja karyawan, seperti itu. Selanjutnya hipotesis, yang sebenarnya untuk hipotesis ini sudah sedikit dibahas ya. Jadi ada H0 dan HA atau H1 gitu. Jadi untuk H0 ini bersifat netral, dia tidak ada beda, tidak ada hubungan, tidak ada, seperti itu ya. Jadi sedangkan untuk HA ini adalah sebenarnya hipotesis riset ya. Dan tentunya berkebalikan dengan H0 gitu. Ke variabel penelitian. Oke, untuk variabel penelitian di sini ada variabel independen atau X dan ada variabel dependen. Jadi untuk variabel independen merupakan variabel penyebab, variabel yang tidak terikat atau variabel bebas. Di sini variabel yang mempengaruhi ya. Jadi untuk independen atau variabel X ini adalah variabel bebas yang tentunya variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau Y. Nah, sedangkan untuk variabel dependen atau Y merupakan variabel akibat atau variabel yang terikat atau variabel yang dipengaruhi. Jadi ketika ada contoh di sini ada model pembelajaran dan ada variabel berikutnya ada variabel prestasi belajar. Jadi untuk apakah model pembelajaran ini akan mempengaruhi prestasi belajar atau tidak gitu. Nah, di sini jadi untuk model pembelajaran ini masuk dalam variabel X atau variabel bebas, sedangkan untuk prestasi belajar masuk dalam variabel dependen atau variabel yang terikat gitu, seperti itu ya. Jadi seperti tadi ketika contohnya itu terkait dengan insentif apakah mempengaruhi
kinerja karyawan, berarti untuk yang sebagai independennya adalah insentif, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja karyawan ya, yang memang kinerja karyawan itu dipengaruhi, apakah dia dipengaruhi oleh insentif atau tidak gitu, seperti itu. Oke. Nah, di sini ada uji hipotesa. Dalam melakukan uji hipotesis, ada banyak faktor yang menentukan seperti apakah sampel yang diambil berjumlah banyak atau hanya sedikit. Apakah standar deviasi populasinya diketahui, apakah variansi dari populasi diketahui, terus apa metode parametrik yang digunakan, dan seterusnya, seperti itu. Jadi misalnya prosedur uji hipotesis menentukan H0 dan H1. H0 ini adalah merupakan null hipotesis, sedangkan HA adalah alternatif hipotesis. Penentuan uji atau prosedur statistik yang digunakan, apakah akan diuji T, ANOVA, uji Z, ataupun uji yang lainnya. Nah, untuk penentuan statistik table itu tingkat dilihat dari tingkat kepercayaan, dilihat dari derajat kebebasan. Derajat kebebasan atau degree of freedom sangat bervariasi tergantung dari metode yang dipakai dan jumlah sampel yang diperoleh. Selain itu juga dilihat dari jumlah sampel yang didapat. Nah, untuk penentuan statistik hitung, nilai ini tergantung pada metode parametrik yang digunakan. Pada pengerjaan pada PSS, nilai statistik dihitung langsung ditampilkan nilai akhirnya, sedangkan proses perhitungannya sampai pada nilai akhir tersebut tidak diperhatikan, termasuk angka statistik table. Terus mengambil keputusan. Hal ini ditentukan dengan membandingkan nilai statistik hitung dengan nilai statistik table atau nilai kritiknya. Terus berbagai metode parametrik. Ada inferensi terhadap sebuah rata-rata populasi. Untuk tujuan pengujian ini adalah ingin mengetahui apakah sebuah sampel berasal dari sebuah populasi yang mempunyai rata-rata atau mean yang sudah diketahui, atau bisa juga dikatakan ingin menguji apakah rata-rata tersebut sebuah sampel sudah bisa mewakili populasinya. Pada inferensi ini perlu diperhatikan ukuran sampel, apakah termasuk sampel besar ataukah sampel kecil. Sampel besar dalam kasus di mana jumlah sampel yang diambil cukup besar atau varians populasi diketahui, maka bisa dipakai atau digunakan rumus uji Z. Sedangkan untuk sampel kecil, jika sampel kecil dan varian populasi tidak diketahui, metode parametrik yang digunakan adalah uji T. Sedangkan untuk inferensi terhadap dua rata-rata populasi, dalam inferensi dua populasi, tujuan utama adalah ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara uji rata-rata populasi. Jika sampel besar, populasi yang digunakan adalah Z-test yang dimodifikasi. Sedangkan untuk sampel kecil, metode yang digunakan adalah T-test yang dimodifikasi. Sampel bisa saling berhubungan maupun kedua sampel tidak saling berhubungan. Sedangkan untuk inferensi terhadap lebih dari dua rata-rata populasi, untuk lebih dari dua populasi bisa 3 jenis sampel, 4 jenis sampel dan seterusnya. Dipakai analisis ANOVA yang terdiri atas ANOVA 1 faktor, ANOVA 2 faktor dengan replacement, ANOVA 2 faktor tanpa replacement. Terus inferensi untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel. Inferensi ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara dua variabel. Beberapa alat statistik untuk mengetahui hubungan antar variabel
yaitu dengan hubungan antar dua variabel menggunakan korelasi dan regresi sederhana. Sedangkan untuk hubungan antar lebih dari dua variabel, bisa 3, 4, dan seterusnya, menggunakan metode korelasi dan regresi berganda. Untuk statistik inferensi dalam SPSS, SPSS menyediakan berbagai metode parametrik untuk melakukan inferensi terhadap data statistik. Oleh karena luasnya cakupan parametrik, maka inferensi dengan parametrik akan dibagi dalam beberapa menu pada SPSS, yaitu menu compare mean, general linear model atau GLM, correlate, dan regression. Compare mean membahas pada compare mean pembahasan compare mean ini meliputi mean bagian ini membahas hal yang sama pada statistik deskriptif dengan penyajian subgrup dan ditambah dengan uji linearitas. Uji T bagian ini meliputi uji T1 sampel atau one sample t-test, uji T untuk 2 sampel independen atau independent sample t-test, uji T untuk 2 sampel berpasangan atau per sample t-test. Terus one way ANOVA, jika uji T untuk 2 sampel, maka ANOVA digunakan untuk menguji lebih dari 2 sampel. Sedangkan untuk general linear model atau GLM merupakan kelanjutan dari ANOVA, di mana pada GLM dibahas satu variabel dependent namun mempunyai satu atau lebih faktor. Terus juga ada correlate, membahas uji hubungan antar dua variabel. Selanjutnya ada regression, membahas pembuatan model regresi untuk menggambarkan hubungan dua variabel atau lebih. Nah, di sini ada teknik-teknik dalam analisis data, yaitu tadi ada analisis data ANOVA, analisis data uji T, teknik analisis C kuadrat, korelasi product moment, korelasi Spearman, dan multiple correlation, ya, seperti itu untuk teknik analisisnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.